Baik, sebelum masuk ke hasil perancangan, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang pendahuluan penelitian ini. Baik, pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam cara berbagai sektor mengelola data, termasuk pada usaha kecil menengah atau UMKM. Pengelolaan data yang terorganisir menjadi hal penting karena sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Alderden dan rekan pada tahun 2023, sistem informasi yang berbasis data mampu membantu organisasi dalam mengambil keputusan strategis dengan lebih efisien. Selain itu, menurut penelitian Riandini dan rekan pada tahun 2025, penerapan sistem basis data dapat meningkatkan efisiensi manajemen sekaligus mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Sistem basis data memungkinkan proses penyimpanan data, pengelolaan informasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Namun, kenyataannya masih banyak UMKM yang melakukan pencatatan data secara manual. Kondisi ini sering menyebabkan duplikasi data, kesalahan laporan, dan keterlambatan dalam memperoleh informasi penting. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan rancangan basis data yang mampu mengelola informasi produk, pelanggan, serta transaksi secara terintegrasi. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Riandini dan rekan pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa penerapan sistem basis data terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan produk dalam bisnis online. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk merancang sistem basis data yang lebih efisien dan terstruktur agar dapat membantu UMKM khususnya toko Samin Merch dalam mengelola data penjualan secara lebih optimal. Untuk langkah awal dalam membangun sebuah sistem basis data adalah dengan membuat Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat ERD. ERD ini berfungsi sebagai model konseptual yang menggambarkan hubungan antar entitas di dalam sistem. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afifa dan rekan pada tahun 2022, ERD berperan penting dalam membantu perancangan sistem memahami kebutuhan data secara menyeluruh sebelum dikonversi ke dalam model relasional. Dengan adanya ERD, struktur data yang kompleks dapat divisualisasikan dengan lebih jelas sehingga meminimalkan kesalahan pada tahap implementasi. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Bhaktiar dan rekan pada tahun 2022, penggunaan ERD juga terbukti dapat meningkatkan efektivitas sistem khususnya dalam proses monitoring ketersediaan. Mereka menjelaskan bahwa rancangan ERD dapat menjadi dasar utama dalam pengembangan sistem yang lebih efisien dan mudah dikelola di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan ERD untuk memetakan hubungan antar data seperti produk, pelanggan, transaksi, dan stok di toko Samin Merch sebelum dikembangkan ke tahap model relasional. Selain perancangan ERD, desain basis data juga harus memperhatikan yang disebut dengan integritas referensial. Integritas referensial ini berarti keterhubungan antar tabel di dalam basis data harus tetap terjaga agar tidak terjadi inkonsistensi data. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kanwal dan rekan pada tahun 2025, penerapan prinsip integritas referensial sangat penting karena memastikan setiap data yang berelasi antar tabel tetap valid dan tidak saling bertentangan. Dengan begitu, sistem dapat berjalan lebih stabil dan akurat. Kemudian, dalam konteks sistem informasi penjualan, rancangan basis data yang baik juga dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kemudahan dalam proses pembuatan laporan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sidunata dan rekan pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa sistem penjualan yang terstruktur dengan basis data yang baik akan membantu proses transaksi berjalan lebih efisien dan mudah dianalisis. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian kami berfokus pada perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD dan model relasional untuk toko Samin Merch. Tujuannya untuk menciptakan struktur data yang terorganisir, efisien, serta mampu mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih tepat. Hal itu dikutip dari Rahman Akbar et al. Pada tahun 2025. Melalui rancangan ini diharapkan toko Samin Merch dapat memiliki sistem basis data yang konsisten, mudah dikembangkan, dan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan penjualan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, bagaimana cara merancang model konseptual basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau yang kita sebut ERD untuk menggambarkan entitas serta hubungan antar data di toko Samin Merge. Kemudian yang kedua, bagaimana menyiapkan model relasional berdasarkan hasil analisis ERD yang dapat mendukung pengelolaan informasi mengenai penjualan stok produk dan pelanggan. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan tersebut dapat memastikan kebutuhan dan keterhubungan data antar tabel dalam sistem basis data toko Samin Merge. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merancang Entity Relationship Diagram atau kita sebut ERD yang menampilkan hubungan antara entitas dalam sistem penjualan toko Samin Merge. Yang kedua, membuat model relasional berdasarkan hasil konversi ERD yang siap digunakan dalam sistem basis data relasional. Kemudian yang ketiga, membuat rancangan basis data yang terorganisir agar data tidak saling tumpang tindih dan tetap terhubung dengan tepat antar tabel sehingga informasi yang disimpan tetap akurat dan konsisten. Dalam merancang basis data, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyusun bisnis rule. Aturan-aturan dalam bisnis rule ini diambil dari peraturan Samin Merge dalam mengatur sistem penitipan. Beberapa aturan bisnis yang diidentifikasi dari operasional toko Samin Merge adalah: satu pemilik bisa memiliki 0 atau lebih brand. Satu brand harus dimiliki oleh tepat satu pemilik. Satu brand bisa memiliki lebih dari satu produk. Setiap produk hanya dapat terdaftar pada satu brand atau tidak sama sekali. Jika produk memiliki brand tersebut harus sudah dimiliki oleh pemilik yang sama dengan produk tersebut. Setiap brand tidak dapat berdiri tanpa adanya pemilik. Satu pemilik bisa menitipkan lebih dari satu produk. Setiap produk harus dimiliki oleh tepat satu pemilik. Harga jual setiap produk ditentukan oleh toko dengan menambahkan margin sebesar 30% dari harga model yang ditetapkan pemilik. Pemilik dapat mengambil kembali produk kapan saja. Toko melakukan rekap stok setiap akhir periode yang mencakup data stok awal, stok hilang, restock, return, dan total stok akhir. Periode yang dimaksud di sini adalah per bulan. Jadi yang ada seperti Oktober 2025, September 2025. Kemudian setiap produk harus memiliki minimal satu catatan stok. Setiap produk harus memiliki tepat satu pemilik. Mungkin lebih tepatnya, setiap produk harus dimiliki oleh tepat satu pemilik. Jadi dia tidak bisa dimiliki oleh dua penitip. Satu catatan stok hanya berhubungan dengan satu produk. Catatan stok mewakili kondisi stok pada satu periode tertentu, yaitu 1 bulan. Kemudian setelah menyusun business rule, langkah kedua adalah menyusun model IR. Model IR merupakan salah satu jenis pemodelan data dalam basis data. Model ini disebut Entity Relationship karena menggambarkan hubungan antara beberapa entitas dalam basis data. Untuk menyusun model IR diperlukan business rule yang tadi sudah saya jelaskan. Fitur-fitur yang digunakan pada model IR adalah entitas, atribut, key, kardinalitas, dan partisipasi. Langsung saja ke penerapannya. Di sini menggunakan data antara penitip dan produk, serta data penjualan dari Samin Merge. Di sini diperlihatkan entitas, atribut, dan key dari data di Samin Merge. Entitas itu merupakan representasi tipe objek yang dapat dibedakan. Dalam pemodelan dunia nyata, tipe entitas adalah objek bisnis penting yang berisi lebih dari satu properti. Kalau di Samin Merge sendiri, entitasnya itu ada 5, yaitu pemilik, produk, stok, transaksi, dan brand. Nah, atribut dari masing-masing entitas bisa dilihat di tabel.
Atribut digunakan untuk mendeskripsikan suatu entitas atau hubungan. Atribut yang merupakan primary key dari entitas lain disebut foreign key. Misalnya seperti atribut nama brand di entitas brand. Pada entitas brand, atribut nama brand ini merupakan primary key. Dan nama brand ini juga muncul sebagai atribut di entitas pemilik. Karena itu, di entitas pemilik, nama brand itu disebut foreign key. Kemudian bisa dilihat tabel relasi di PPT berikut. Relasi itu merepresentasikan asosiasi antara beberapa entitas. Dalam pemodelan dunia nyata, relasi merupakan hubungan yang perlu diingat oleh sistem basis data. Contohnya, antara entitas pemilik dan brand, relasinya adalah memiliki. Jadi, pemilik memiliki brand. Lalu pada relasi antara produk dan stok adalah terdiri dari. Jadi, produk terdiri dari stok. Atau pada relasi terjual berarti produk terjual di transaksi. Kemudian kardinalitas. Kardinalitas itu menentukan jumlah relasi di mana suatu entitas berpartisipasi. Contohnya pada relasi menghasilkan yang dia menjelaskan antara entitas brand dan produk, itu kan 1:n. Artinya satu brand bisa memiliki banyak produk, tapi satu produk hanya bisa dimiliki oleh satu brand. Atau contoh lain, pada relasi menitipkan, pemilik bisa menitipkan banyak produk, tapi satu produk hanya bisa dititipi oleh satu pemilik. Kemudian relasi partisipasi. Partisipasi itu menentukan apakah suatu entitas dapat eksis tanpa berpartisipasi dalam hubungan dengan entitas lain. Jenis-jenis partisipasi itu ada dua, yaitu total dan parsial. Partisipasi total itu ada ketika suatu entitas tidak dapat eksis tanpa berelasi dengan entitas lain. Lalu partisipasi parsial ada ketika suatu entitas dapat eksis tanpa berelasi dengan entitas lain. Contohnya pada relasi terjual. Itu kan parsial dengan total. Berarti produk itu tidak harus bertransaksi, tidak harus memiliki transaksi agar dia tuh ada. Tapi transaksi itu harus ada produknya dulu kan, dia baru bisa muncul data transaksi. Makanya dia disebut total, sementara produk itu disebutnya parsial. Atau pada relasi menghasilkan. Brand itu kan harus punya produk dulu agar dia bisa berdiri. Makanya relasi partisipasinya itu total. Sementara produk kan kalau berdasarkan peraturan Samin March tadi kan nggak harus punya brand. Jadinya produk itu partisipasinya tuh parsial. Karena dia nggak harus punya brand dulu baru bisa berdiri. Kemudian ini adalah diagram IR dari data-data yang sudah disusun sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah model relasional. Model relasional merupakan model logis untuk mendeskripsikan bagaimana data disimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan melalui atribut kunci, yaitu primary key,
dan foreign key. Setiap tabel mewakili suatu entitas, sedangkan baris di dalam tabel merupakan instansinya. Hubungan antar tabel dapat berupa one-to-one, one-to-many, maupun many-to-many, tergantung pada struktur data dan aturan bisnis yang berlaku. Model relasional dikembangkan oleh E.F. Chord pada tahun 1970 dan hingga saat ini menjadi model yang paling banyak digunakan dalam sistem basis data seperti MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Berikut adalah diagram relasionalnya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai diagram relasional yang tadi, di mana terdapat entitas pemilik, yaitu tabel pemilik menyimpan informasi mengenai pihak yang mengelola usaha. Atribut nama pemilik berperan sebagai primary key. Entitas ini menjadi pusat relasi karena satu pemilik dapat memiliki beberapa brand dan memproduksi banyak produk. Untuk yang selanjutnya adalah entitas brand. Tabel brand memiliki nama brand sebagai primary key dan nama pemilik sebagai foreign key. Relasi yang terbentuk adalah one-to-many, di mana satu pemilik dapat memiliki banyak brand, namun satu brand hanya dimiliki oleh satu pemilik. Hal ini sesuai dengan aturan bisnis bahwa kepemilikan brand bersifat tunggal. Selanjutnya adalah entitas produk. Produk memiliki kode produk sebagai primary key dan terkait dengan pemilik melalui nama pemilik sebagai foreign key. Setiap pemilik dapat memproduksi banyak produk atau one-to-many. Produk juga menjadi entitas yang berhubungan langsung dengan stok dan transaksi, karena setiap pencatatan stok dan penjualan selalu merujuk pada produk tertentu. Untuk yang selanjutnya adalah entitas stok. Tabel stok mencatat pergerakan jumlah barang berdasarkan periode tertentu, termasuk stok awal, restock, return, dan stok hilang. Relasi dengan produk adalah one-to-many, karena satu produk dapat memiliki banyak catatan stok dalam waktu atau periode yang berbeda. Atribut total stok dihasilkan dari proses perhitungan dan bukan memasukkan langsung, sehingga termasuk atribut turunan. Selanjutnya ada entitas transaksi. Tabel transaksi menyimpan data penjualan setiap produk. Relasi produk transaksi adalah one-to-many, karena satu produk dapat dijual berkali-kali dalam bentuk transaksi yang berbeda-beda. Atribut tanggal transaksi dan jam transaksi menjadi komposit primary key untuk membedakan transaksi yang terjadi pada hari yang sama. Model relasional yang dibangun telah menggambarkan hubungan antar entitas sesuai business rule. Yang kedua, menggunakan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas referensial. Yang ketiga, dapat menghindari redundansi data melalui struktur tabel yang terpisah namun saling berhubungan. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan dapat disimpulkan bahwa proses perancangan basis data merupakan tahapan penting untuk mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan data, khususnya pada sistem informasi penjualan di toko Samin Merch. Melalui pendekatan Entity Relationship Diagram atau kita sebut ERD dan model relasional, kami berhasil menggambarkan hubungan antar entitas seperti pemilik, brand, produk, stok, dan transaksi secara terstruktur dan konsisten. Penerapan prinsip normalisasi dan integritas referensial membuat data lebih efisien, akurat, serta mudah dikelola. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sistem informasi penjualan yang lebih efektif dan terintegrasi di masa mendatang. Selanjutnya, berikut merupakan saran untuk penelitian lanjutan, yaitu rancangan basis data yang telah dibuat sebaiknya dipantau atau dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan operasional dan perkembangan bisnis toko Samin Merch. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan pada tahap berikutnya dengan menerapkan konsep aljabar relasional guna menguji validitas model relasional yang telah dibuat serta menganalisis bagaimana operasi relasional seperti select, project, join, dan union dapat digunakan dalam pengelolaan data penjualan secara nyata. Dengan demikian, diharapkan hasil perancangan ini tidak hanya bermanfaat bagi toko Samin Merch,
tetapi juga menjadi contoh penerapan konsep basis data yang efektif pada skala UMKM di era digital saat ini.